Bab 82, Uji Coba, alasan mengapa Lin Tianhui tidak lagi mengkhawatirkan para pejabat yang berkuasa, karena dia sudah mempunyai dukungan yang cukup besar maka negara musuh tidak akan bisa menimbulkan masalah lagi. Tidak peduli seberapa besar masalah yang dibuat oleh para pejabat kotor di negara ini, mereka tidak akan bisa menggoyahkan fondasi Daxia. Permaisuri Gong Yanwu menerima kabar bahwa Lin Tianhui telah kembali ke istana di pagi hari ini. Dia langsung berdiri dengan penuh semangat. Dia memerintahkan para penjaga, senang sekali raja sudah kembali. Cepat siapkan kereta kuda. Kaisar dan aku menyambut dia secara pribadi. Selama masa ini, Gong Yanwu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pemerintahan, dan dia benar-benar sudah kewalahan, terutama para pejabat penting di istana yang selalu menentangnya. Selain itu, banyak desa yang menderita kekeringan maupun banjir, dan istana kekaisaran tidak mampu menyediakan uang untuk membantu rakyatnya. Lebih penting lagi, para prajurit di perbatasan sedang menghadapi masalah besar dan bahkan persediaan makanan dan gaji mereka sudah hampir habis. Jika hal ini terus berlanjut, dia akan menjadi gila. Jika prajurit di perbatasan tidak memiliki jatah pangan dan upah yang cukup, hal ini pasti akan menyebabkan penurunan moral yang tajam, dan begitu musuh datang menyerang, kita sudah pasti akan kalah. Dengan kembalinya Lin Tianhui, barulah para prajurit di perbatasan bisa tenang, dan karena Lin Tianhui dicopot dari posisinya sebagai Marsekal Agung Angkatan Darat, para jenderal di perbatasan sangat kecewa dengan istana kekaisaran, dan para pejabat yang berkuasa ini mengambil kesempatan untuk mencoba mengendalikan militer. Begitu militer disusupi oleh pejabat-pejabat yang kotor, hal ini akan menjadi pukulan fatal bagi keluarga kerajaan. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka kepada Lin Tianhui. Ketika iring-iringan kereta Lin Tianhui tiba di ibu kota, mereka melihat prosesi besar berjalan keluar dari gerbang kota. Mereka membentuk dua baris di luar gerbang kota, lalu terlihat kereta permaisuri keluar. Ketika Lin Tianhui melihat prosesi upacara di depannya, dia langsung turun dari kereta kudanya dan berjalan ke depan. Seorang raja tidak perlu berlutut saat bertemu dengan permaisuri dan kaisar. Yang perlu dia lakukan hanyalah membungkuk. Hamba memberi salam kepada Yang Mulia Kaisar dan Ibu Suri. Tidak perlu bersikap begitu. Akhirnya kamu telah kembali. Aku sangat senang. Karena ketidakmampuanku, permaisuri dan kaisar sudah menderita. Mata Gong Yanwu memerah. Dia memang merasa sangat sedih selama masa ini. Terlalu sulit baginya untuk menghadapi para menteri-menteri korup itu. Jika bukan karena perlawanan dari para kaum intelektual dan pejabat-pejabat jujur, kekuasaan negara pasti sudah lama jatuh ke tangan pejabat korup itu. Sekarang kamu sudah kembali. Ada masalah besar di istana saat ini, dan bahkan gaji militer di perbatasan pun bermasalah. Aku telah menerima kabar bahwa kamu telah membuka tambang besi di luar. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengumpulkan uang secepat mungkin untuk membayar para prajurit terlebih dahulu. Karena masalah ini sudah sangat mendesak, Gong Yanwu langsung bertanya kepada Lin Tianhui. Jangan khawatir, Ibu Suri. Masalah gaji militer akan segera diselesaikan, dan aku juga yakin sepenuhnya bahwa aku bisa mengusir pasukan musuh di perbatasan. Gong Yanwu sangat terkejut saat mendengar hal ini. Apakah kamu mengatakan yang sejujurnya? Apakah kamu tidak berbohong padaku? Tentu saja, aku tidak akan pernah berani menipu Ibu Suri dan Kaisar. Baiklah, ayo kembali ke istana dan ceritakan padaku secara detail. Hamba mematuhi perintah Ibu Suri. Lin Tianhui meminta putrinya untuk pergi dulu. Dia naik kereta dan membawa semua anak panah dan pedang ke istana, di ruang belajar kekaisaran. Kaisar baru berusia 5 tahun dan dirawat oleh para pelayan istana dan Kasim. Mereka membawanya bermain di taman kekaisaran. Baru saja kamu berkata bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah gaji militer dan mengalahkan musuh. Apa yang telah terjadi? Setelah pergi selama setahun, apakah kamu sudah mendapatkan cara untuk melawan para menteri yang korup ini? Lin Tianhui tersenyum dan berkata, kenapa aku berani mengatakan hal ini? Karena aku telah bertemu dengan seorang pria yang sangat hebat. Orang ini sangat berbakat. Dia tidak hanya menemukan biji besi, tapi dia juga mampu menempa besi olahan dalam jumlah yang besar. Kita bisa membuat busur panah yang kuat dan anak panah yang bisa menembus baju besi. Selain itu, dia juga membuat 2 pedang hebat yang dapat menembus baju besi. Jika prajurit Daxia kita dilengkapi dengan senjata hebat seperti itu, kita pasti dapat mengalahkan musuh dengan mudah. Gong Yanwu tidak tahu banyak tentang urusan militer, tapi saat mendengar Li Tianhui mengatakan hal ini, dia merasa sangat yakin. Kalau memang ada orang yang hebat seperti itu, mengapa Anda tidak membawanya ke sini?
Karena hanya dia yang bisa menempa anak panah penembus baju besi dan pedang itu, maka dia harus tinggal di sana untuk sementara waktu. Tapi Ibu Suri bisa mengirim seseorang yang dapat diandalkan untuk mengambil senjata-senjata itu. Gong Yanwu mengangguk pelan, baiklah, aku akan mengirim seseorang ke sana. Tetapi bahkan jika kita memiliki senjata itu, berperang melawan musuh akan membutuhkan makanan dan uang yang banyak. Berapa banyak perak yang bisa kamu peroleh dari tambang besi itu? Jangan khawatir, Ibu Suri. Aku telah membawa anak panah yang bisa menembus baju besi dan pedang itu. Silakan lihat dengan mata kepalamu sendiri, dan kamu pasti akan mengerti mengapa aku begitu yakin bisa mengalahkan musuh. Baiklah, aku ingin melihat seberapa hebatnya senjata-senjata itu. Mereka pergi ke halaman istana bersama-sama, meminta seorang prajurit untuk mengambil pedang itu. Dia juga memerintahkan orang-orang untuk melepas baju besi mereka dan menyangganya dengan pedang mereka sendiri. Lin Tianhui memerintahkan pengawalnya untuk memotong baju besi itu dengan pedang itu. Dengan satu tebasan saja, baju besi itu sudah terpotong menjadi dua bagian, dan bahkan pedangnya pun terpotong. Ini adalah pertama kalinya Gong Yanwu melihat pedang sekuat ini, mulutnya terbuka sedikit karena terkejut. Bagaimana pedang ini bisa begitu kuat? Bahkan pedang prajurit istana pun tidak bisa menahannya. Kamu tahu bahwa baju besi dan pedang prajurit istana semuanya dipilih sumber terbaik dan memiliki kualitas tertinggi yang ditempa oleh pandai besi di Daxia. Aku tidak menyangka bahwa itu tidak akan mampu menahan serangan pedang ini. Ibu Suri, tolong lihat kekuatan anak panah ini. Lin Tianhui memerintahkan para penjaga untuk melepas baju besi lainnya. Dia meminta anak buahnya untuk mengambil panah otomatis dan mengganti anak panahnya dengan anak panah yang bisa menembus baju besi. Dan mereka menembak menembus baju besi itu dengan satu tembakan saja. Lin Tianhui berkata dengan penuh semangat, dengan panah yang bisa menembus baju besi ini, pasukan kavaleri musuh tidak akan bisa melawan kita. Gong Yanwu juga sama terkejutnya, pasukan kavaleri musuh sangat kuat. Mereka bertarung dengan gagah berani dengan menunggangi kudanya, pasukan infanteri Daxia tidak mampu melawan mereka. Dalam setiap pertempuran, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Namun kavaleri musuh bisa datang menyerang kapanpun mereka mau. Jika pasukan infanteri menembus terlalu jauh ke wilayah musuh, mereka akan dikepung dan dihabisi oleh pasukan kavaleri musuh. Namun dengan busur dan anak panah yang begitu kuat, pasukan Daxia akan mempunyai peluang untuk mengalahkan musuh. Setelah kekalahan ini, negara-negara perbatasan tidak akan menjadi ancaman bagi Daxia lagi. Baiklah, bagus sekali. Tapi berapa biaya untuk membuat pedang dan anak panah sekuat itu? Bisakah pemerintah membeli barang semahal itu? Jangan khawatir, Ibu Suri. Bukan saja tidak memerlukan biaya, tapi tambangnya akan segera menghasilkan keuntungan untuk pemerintah. Uang yang didapatkan pasti cukup untuk mendukung peperangan ini. Jika kita bisa memenangkan pertempuran ini, pemerintah akan bisa berurusan dengan para pejabat yang korup itu. Kata Lin Tianhui, baiklah, aku akan menunjuk kamu sebagai Marsekal Agung Angkatan Darat untuk memimpin pasukan. Aku akan memberi kamu hadiah apapun yang kamu inginkan. Bab 83, 5 juta tael perak. Hamba bersedia melayani Kaisar dan Permaisuri sampai titik darah penghabisan. Tapi aku punya satu permintaan. Lin Tianhui segera berkata, katakan apa permintaanmu. Entah itu menambang biji besi, melebur besi, membuat busur panah, menempa anak panah yang bisa menembus baju besi, atau dua pedang yang dapat menembus baju besi. Ini semua adalah pekerjaan orang hebat yang aku sebutkan tadi. Awalnya aku ingin dia menjadi seorang pejabat di istana kekaisaran. Tapi orang itu menolak dan sama sekali tidak tertarik menjadi seorang pejabat. Satu-satunya hadiah yang dia inginkan adalah sebuah gelar. Dia bersedia menerima gelar terendah sekalipun. Aku harap Ibu Suri dapat menghadiahi pria ini dengan sebuah gelar. Gong Yanwu terdiam setelah mendengar hal ini, tidak ada persetujuan langsung darinya. Aku tahu Ibu Suri sedang dalam masalah, tapi pria ini benar-benar berbakat. Terlebih lagi, karena dia telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada istana, tidaklah berlebihan untuk menghadiahinya dengan sebuah gelar. Gong Yanwu menghela nafas tak berdaya dan berkata, karena dia mampu membuat anak panah yang menembus baju besi dan pedang yang begitu kuat, dia memang pantas diberi penghargaan, tapi kamu juga harus mengetahui situasi aku saat ini. Jika rakyat jelata dianugerahi sebuah gelar, pejabat-pejabat korup itu pasti akan menentang hal ini dengan segala cara. Bagaimana jika ini akan menjadi sebuah kekacauan yang tidak terkendali? Ketika mendiang kaisar masih hidup, dia selalu memberi penghargaan kepada mereka yang memberikan kontribusi. Terlebih lagi,
Mereka para pejabat-pejabat korup selalu menindas rakyat jelata, jadi Ibu Suri tidak perlu takut dengan mereka. Jika dia bisa diberikan sebuah gelar, aku pasti akan menemukan cara agar dia bisa datang ke ibu kota dan mengabdi sebagai seorang pejabat istana. Ibu Suri dapat mengandalkan pria ini untuk melawan pejabat-pejabat korup itu. Berapa umur pria yang kamu bicarakan ini? Dia seharusnya berusia sekitar 21 tahun. Wajah Gong Yanwu terlihat penuh dengan rasa tidak percaya. Dia masih begitu muda, bagaimana dia bisa menjadi seorang pejabat? Awalnya aku mengira dia adalah orang tua yang sudah berjanggut putih, karena dia bisa mengetahui banyak hal seperti ini, aku tidak menyangka dia adalah seorang anak muda. Gong Yanwu langsung merasa kehilangan harapannya, bahkan jika dia masih sangat muda dan sangat hebat, apa gunanya? Dia mungkin hanya mengetahui beberapa keterampilan pandai besi, jadi tidak mungkin dia bisa menjadi seorang pejabat. Kamu harus tahu bahwa urusan pemerintah itu sangat rumit, dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan kehilangan segalanya. Bagaimana kita bisa membiarkan orang muda seperti itu melawan rubah-rubah tua di istana? Sekalipun dia memiliki bakat, dia juga harus mengikuti ujian kekaisaran terlebih dahulu. Paling-paling, dia akan diangkat sebagai hakim daerah dan dikirim ke pedesaan untuk mendapatkan pengalaman selama beberapa tahun terlebih dahulu. Setelah dia memahami aturan pemerintah, dia baru bisa dipromosikan secara perlahan selangkah demi selangkah. Pada saat dia dipromosikan menjadi seorang pejabat di istana kekaisaran, mungkin dia sudah berusia setidaknya 40 tahun, ini pun kalau kinerja sangat baik dan bisa dipromosikan setiap saat. Lin Tianhui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak mengherankan jika Ibu Suri memiliki pemikiran seperti itu karena Ibu Suri belum pernah bertemu dengan orang ini. Maafkan kesopananku, saat ini Ibu Suri baru berusia 23 tahun, bukankah Ibu Suri tetap mampu mengontrol kendali pemerintahan? Bagaimana kedua hal ini bisa dibandingkan? Aku menikah dengan kaisar dan melahirkan putra satu-satunya, yang memungkinkan aku untuk memerintah negara dari belakang layar. Ketika Liner sudah dewasa, aku akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepadanya. Lin Tianhui tersenyum dan berkata, tidak peduli berapa banyak yang aku katakan, tetap tidak ada gunanya. Ketika Ibu Suri bertemu pria ini, Ibu Suri akan tahu bahwa apa yang aku katakan tidaklah berlebihan. Gong Yanwu menjadi semakin penasaran setelah mendengar hal ini. Lin Tianhui adalah seorang raja dan juga anggota keluarga kerajaan. Kesetiaannya kepada keluarga kerajaan tidak perlu diragukan lagi. Jika dia sangat mengagumi seorang pemuda, maka orang itu pasti sangat hebat. Gong Yanwu memikirkan hal ini, mengangguk dan setuju, berkata, karena kamu telah berkata demikian, maka saya akan memberinya gelar baron. Terima kasih, Ibu Suri. Suatu hari nanti, kamu pasti akan bangga atas keputusanmu hari ini. Karena dia dianugerahi gelar baron, dia harus bekerja lebih keras lagi. Banyak tempat di Daxia yang terkena bencana, dan ada juga kebutuhan akan makanan dan upah di perbatasan. 5 juta tael perak harus bisa dikumpulkan dalam waktu yang singkat. Jika dana ini tidak dapat dikumpulkan dalam waktu 1 bulan, aku khawatir banyak masyarakat yang terkena dampak bencana akan mati kelaparan. Jika masyarakat mati kelaparan, kemungkinan besar akan menimbulkan keresahan. Jika itu terjadi, itu akan menjadi sebuah masalah besar. Wajah Lin Tianhui juga dipenuhi kekhawatiran saat mendengar hal ini. Dia percaya bahwa tambang besi bisa menghasilkan uang yang banyak, tapi sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan uang begitu banyak hanya dalam 1 bulan. Meskipun dia bisa mengumpulkan lebih dari 100.000 tael perak, tapi 100.000 tael perak telah diinvestasikan di tambang tersebut. Bahkan jika dia mengosongkan tabungan keluarganya, dia hanya dapat menyumbangkan paling banyak 50.000 atau 60.000 koin perak, dibandingkan dengan 5 juta tael perak. Itu hanyalah seperti setetes air di ember. Melihat ekspresi kesusahan Lin Tianhui, Gong Yanwu menghela nafas tak berdaya, dan semua semangat yang dia rasakan saat melihat senjata itu menghilang. Saya tahu ini sangat tidak mungkin bagi kamu. Tapi jika kita tidak punya uang, para korban akan memberontak dan akan berakibat menjadi bencana besar. Kalau begitu aku akan menulis surat kepada Lin Hai, mari kita lihat apakah dia punya ide bagus. Selain itu, keluargaku mungkin dapat mengumpulkan 50.000 hingga 60.000 tael perak, yang juga akan aku sumbangkan untuk membantu para korban bencana. Lin Tianhui juga tidak terlalu percaya diri, sekalipun dia memiliki tambang, tidak ada yang bisa memproduksi besi olahan sebanyak itu dalam waktu sebulan. Betapapun hebatnya seseorang, dia tidak akan mampu menghasilkan uang sebanyak itu dalam sebulan. Terlebih lagi, besi tersebut harus dijual setelah dimurnikan. Besi dalam jumlah besar tidak akan bisa terjual dalam waktu singkat.
tidak ada jalan lain sekarang, dia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan rakyat Daxia. Perbendaharaan negara sekarang juga sangat kosong, dia tidak pernah menyangka bahwa istana kekaisaran akan berada dalam situasi sesulit ini. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Gong Yanwu dan menulis surat kepada Lin Hai segera setelah. Sampai di rumahnya, dia memberitahu Lin Hai tentang situasi di istana kekaisaran dan meminta dia memikirkan cara untuk mengumpulkan 5 juta tael perak dalam waktu yang singkat. Setelah menulis surat tersebut, dia segera mengirimkannya melalui layanan kilat. Juga disampaikan dekret kekaisaran yang menganugerahkan sebuah gelar untuk dia. Lin Hai dan anak buahnya sedang bekerja dengan penuh semangat dan telah menyelesaikan pembangunan kincir air dan tanur sembur kedua. Sekarang mereka bisa memproduksi 5.000 kg besi dalam sehari. Hasil ini sangat memuaskan mereka, kualitas besinya sangat bagus, dan mencapai kualitas besi refinasi. Besi jenis ini benar-benar merupakan bahan kelas 1 untuk membuat peralatan pertanian dan pedang. Lin Hai berencana membangun pabrik lain untuk mengolah besi refinasi ini menjadi peralatan pertanian dan pisau dapur untuk masyarakat. As roda kereta saat itu semuanya terbuat dari kayu. Dia bisa membungkus lapisan besi pada roda itu untuk meningkatkan anti-gesekannya, dengan membuat beberapa bantalan dengan besi halus. Kinerja gerbong kereta dapat ditingkatkan secara signifikan. Gerbong yang dilengkapi bantalan berjalan lebih lancar dan bisa membawa lebih banyak muatan. Dia pasti akan menghasilkan banyak uang dengan menjual kereta jenis ini di masa depan. Lin Hai sedang merencanakan bisnisnya untuk masa depan. Teknologi seperti ini tidak boleh bocor. Kalau sampai bocor, maka peluang bisnisnya akan hilang. Bab 84. Dekret Kekaisaran. Di saat pertambangan besi berjalan semakin lancar, dan hasilnya menjadi semakin stabil, Lin Hai juga menjadi lebih santai. Sekalipun pejabat pemerintah akan mengambil alih di kemudian hari, mereka dapat mengambil alih secara langsung tanpa ada kesusahan apapun. Mereka hanya perlu mengatur para pekerja tersebut sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Hasil hariannya sudah cukup besar. Pada suatu hari datanglah seorang utusan menunggangi seekor kuda yang berlari kencang ke arah desa dengan kecepatan tinggi. Utusan itu melihat seorang pria dan berteriak dengan keras, "Di mana Lin Hai? Cepat datang untuk menerima dekret kekaisaran." Ketika mereka mendengar tentang dekret kekaisaran, semua orang sangat terkejut, karena dekret kekaisaran ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Hal ini menunjukkan bahwa kaisar mengeluarkan perintah itu secara pribadi. Dia segera meminta seorang pemburu untuk pergi dan memberi tahu Lin Hai. Lin Hai sedang memantau pekerjaan di pabrik besi. Ketika dia mendengar bahwa dekret kekaisaran telah tiba, dia sangat gembira, berarti Lin Tiangui telah mencapai apa yang diinginkannya dan benar-benar sudah meminta gelar untuk dirinya. Dia langsung meninggalkan pekerjaannya dan menunggangi kudanya menuju ke desa. Begitu Lin Hai sampai di depan pintu rumahnya, dia melihat Kiaoer bergegas ke arahnya. "Suamiku," utusan itu berkata bahwa kaisar telah mengeluarkan dekret kekaisaran untuk kamu. Utusan itu tahu bahwa orang yang datang adalah Lin Hai. Dia berteriak sekeras-kerasnya, "Lin Hai, cepat ke sini dan segera terima dekret ini." Lin Hai tidak mengerti apapun dan hanya berlutut di tanah. "Aku menerima dekret kekaisaran." Petugas itu mengambil dekret kekaisaran dan mulai membacanya dengan lantang. Semuanya menceritakan kisah Lin Hai, seperti memberikan kontribusi besar atau semacamnya. Beberapa saat kemudian, bagian terpenting akhirnya dibacakan. "Dengan ini aku menganugerahkan gelar baron kepada Lin Hai." Keputusan ini sudah ditetapkan. Lin Hai menghela nafas lega. Mulai sekarang, dia sudah menjadi kaum bangsawan. "Terima kasih." Lin Hai dengan hormat menerima dekret kekaisaran itu dengan kedua tangannya, lalu dengan hati-hati menyerahkannya kepada Kiaoer. "Selamat." Dikanonisasi oleh kaisar secara pribadi adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Utusan itu membungkuk dan memberi selamat kepada Lin Hai. "Selamat, sudah menyusahkan kamu untuk datang ke sini. Terimalah perak ini dan minumlah teh ini." Lin Hai mengeluarkan batangan perak dari sakunya, yang beratnya setidaknya 5 tael. Dia memberikan perak itu ke tangan utusan itu. Ketika utusan itu melihat sepotong perak sebesar itu, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Yang Mulia sangat bermurah hati. Bagaimanapun, sekarang dia sedang menghadapi seseorang yang memiliki gelar bangsawan, dan identitas mereka berdua sudah berubah drastis. Awalnya dia terlihat sangat angkuh, namun setelah membaca dekret kekaisaran, dia langsung menjadi sangat rendah hati. Dia juga menjadi sangat hormat kepada Lin Hai. "Ada satu hal lagi. Raja Hailing memintaku untuk membawakan surat untukmu, dan aku harus menyerahkannya kepadamu secara pribadi." Petugas itu mengeluarkan surat itu dari sakunya,
Lin Hai membuka surat itu dan membacanya dengan cermat. Saat ini, pejabat tersebut menjelaskan, Raja Hailing secara khusus menginstruksikan bahwa Anda harus membalas surat ini, dan aku akan membawanya kembali ke sana. Setelah membaca surat tersebut, Lin Hai diminta mengumpulkan 5 juta tael perak dalam waktu yang singkat. Lin Hai memang mempunyai uang yang banyak, tapi itu hanya setetes air di ember dari 5 juta tael perak. Namun, hal semacam ini bukanlah masalah yang sulit bagi Lin Hai dan dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah membaca surat itu, Lin Hai tersenyum dan berkata, Yang Mulia Raja sangat percaya dengan kemampuan aku. Dia meminta aku untuk mengumpulkan 5 juta tael perak dalam waktu sebulan. Penduduk desa tidak bisa duduk diam setelah mendengar hal ini. Apa? Memintamu untuk mengumpulkan 5 juta tael perak dalam sebulan. Bahkan jika kita menjual seluruh desa kita, itu masih tidak akan bisa mencapai 5 juta tael perak. Apakah sang raja sedang mempermainkan kita? Dia adalah raja, jauh lebih kaya dari kita, mengapa dia meminta uang dari kamu? Wang Dayong juga tampak tidak percaya. Lin Hai tersenyum dan berkata, ini bukan uang yang diinginkan oleh raja, tapi istana kekaisaran sedang dalam masalah. Bahkan gaji militer di perbatasan juga sudah hampir habis. Jika mereka dari perbatasan kehabisan persediaan makanan, bagaimana kita bisa bertahan melawan pasukan musuh? Itu adalah urusan istana kekaisaran. Bagaimana orang biasa seperti kita bisa mengumpulkan uang yang begitu banyak? Walaupun kita menambang biji besi, kita juga tidak bisa melebur besi sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu, bukan? Semua orang sangat senang karena akhirnya ada seorang baron di desanya, tapi mereka tidak menyangka bahwa gelar ini akan begitu mahal hingga menelan biaya 5 juta tael perak. Bagi orang-orang ini, mereka lebih memilih untuk tidak memiliki gelar daripada membayar begitu mahal. Jangan khawatir, itu hanya 5 juta tael perak. Raja Hailing tidak meminta kita memakai uang kita, tapi memintaku mencari cara untuk mengumpulkannya. Ini bukanlah hal yang sulit. Bukankah itu sama saja, karena dia memintamu untuk mengumpulkan uang, bukankah itu sama saja dengan memintamu untuk membayar? Semua orang masih kebingungan. Qiaoer lah yang paling gugup. Setelah mengalami banyak kesulitan, dia menjadi istri seorang bangsawan dan statusnya meningkat drastis. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Lin Hai harus mengumpulkan uang yang begitu banyak, dia sangat panik hingga wajahnya terlihat pucat. Keluarganya telah berhasil menimbun puluhan ribu tael perak, dan jika mereka menghabiskan semuanya, maka mereka akan menjadi miskin kembali. Dia langsung menyesalinya dan berharap Lin Hai tidak menginginkan gelar itu. Dengan begitu uang yang begitu banyak, mereka bisa membeli lahan lagi dan menjalani kehidupan yang makmur, sama sekali tidak perlu menjadi seorang baron. Kamu telah menempuh perjalanan yang jauh. Ayo kita makan dulu, Lin Hai berkata kepada Wang Dayong. Bukankah kita masih ada hewan hasil buruan kemarin? Cepat minta seseorang untuk memasaknya. Utusan ini harus makan dan minum yang cukup sebelum dia pergi. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk memasaknya segera. Tuan, istirahatlah. Aku akan segera menulis surat balasannya. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Hai tidak mungkin bisa mengumpulkan uang yang begitu banyak. Dia tidak menyangka Lin Hai akan menyetujuinya begitu cepat. Tiba-tiba dia merasa sangat penasaran. Bahkan istana kekaisaran saja tidak dapat menghasilkan 5 juta tael perak, jadi bagaimana orang pedesaan seperti dia bisa mengumpulkan uang yang begitu banyak? Tidak heran juga, dia masih sangat muda dan disukai oleh sang raja, hingga ia berinisiatif meminta sebuah gelar untuknya. Lin Hai memang orang yang sangat hebat. Terima kasih Tuan. Petugas itu tahu bahwa pencapaian Lin Hai di masa depan akan sangat bagus. Dia semakin menghormati Lin Hai. Dia mengikuti penduduk desa untuk makan terlebih dahulu. Bagaimanapun, masih akan diperlukan setengah hari lagi untuk bisa sampai kembali ke istana. Jika dia tidak makan dengan kenyang, dia akan kelaparan di tengah perjalanan. Qiaoer mengikuti Lin Hai ke ruang belajar di rumah. Dia melihat Lin Hai mengambil pena dan mulai menulis surat. Dia berkata dengan sangat cemas, apa yang harus kita lakukan? Meskipun penganugerahan gelar adalah hal yang baik untuk membawa kehormatan bagi keluarga, tapi bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan 5 juta tael perak? Jangan khawatir, kita tidak perlu membayar sepeser pun. Pabrik biji besi kita bisa menghasilkan uang yang banyak dalam sehari. Tidaklah sulit untuk mengumpulkan 5 juta tael perak. Lin Hai menjawab sambil tersenyum. Tapi tambang kita bahkan tidak bisa menghasilkan 10.000 kilogram besi sehari. Bagaimana kita bisa mengumpulkan 5 juta tael perak dalam sebulan? Qiaoer masih tidak mengerti. Bersambung